Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa fungsi atau rumus Excel, di antaranya rumus VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, kemudian rumus logika if, left, dan rumus let. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus-rumus ini, Anda bisa baca dan pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Di sana juga saya sediakan beberapa latihan soal lainnya. Untuk linknya, Anda bisa mengklik di bawah video ini. Nah, langsung saja. Katakanlah di sini ada sebuah tabel terdiri dari kolom nama base, kemudian ada kolom kode. Pada kolom kode, di sini terlihat 01-SBY-JKT. Jadi 01 ini merupakan merujuk pada tabel jurusan. Kemudian SBY ini merupakan keberangkatan base. JKT ini merupakan tujuan base. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom jurusan, kolom trayek, terdiri dari keberangkatan dan tujuan, kolom harga, dan kolom diskon. Nah, kolom-kolom inilah yang nanti akan kita cari jawabannya. Kemudian di sebelah kanannya, ini saya geser dulu, ada 3 buah tabel. Yang pertama yaitu tabel jurusan, terdiri dari kode, yaitu 01, 02, dan 03. 01 jurusannya Jawa, 02 Bali, dan 03 Sumatera. Selanjutnya, untuk tabel tujuan, pada kolom kode ada DPS, tujuan Denpasar, Jakarta, JKT, BDG, Bandung, dan seterusnya. Anda bisa baca selengkapnya. Tabel harga di bawah ini memiliki 2 buah variabel, yaitu variabel yang berbentuk vertikal. Ini adalah pada kode keberangkatan. Kemudian variabel yang berbentuk horizontal. Ini mengacu ke tujuan, yaitu tujuan Jakarta, Denpasar, Palembang, dan Bandung. Dengan demikian, nanti akan kita cari, misalkan Surabaya, Jakarta, berapakah harganya, Malang, Bandung, berapakah harganya, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita kerjakan pada latihan soal nomor 1. Kita isi pada kolom jurusan. Diambil 2 karakter dari kiri berdasarkan tabel jurusan. Nah, untuk mengisi kolom jurusan ini, kita akan mengambil dari kolom kode, diambil 2 karakter dari sisi sebelah kiri berdasarkan tabel jurusan. Kita lihat di sini, 2 karakter dari sisi sebelah kiri adalah 01, 02, 03, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini berkaitan atau merujuk pada tabel jurusan di sini. Jadi kita akan mencari jurusan Jawa, Bali, dan jurusan Sumatera. Nah, bagaimanakah caranya? Kita lihat di sini. Pada tabel jurusan ini, tabelnya berbentuk horizontal. Jadi dia data-datanya memanjang ke sebelah kanan. Jadi kita gunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, kurung buka, lookup value, ini merupakan nilai kunci yang kita cari adalah 2 karakter dari sisi sebelah kiri. Maka kita gunakan rumus left. Left, kurung buka, ini muncul rumus left, text, ini merupakan alamat selnya. Kita klik di sel C5, titik 2, number karakter, ini adalah jumlah karakter yang kita ambil, sebanyak 2. Kurung tutup, titik 2, tabel array, ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Nah, nilai kunci berada di tabel jurusan, maka kita blok seluruh tabelnya. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, row index number. Yang kita cari adalah pada kolom jurusan. Di sini jurusan berada di baris kedua. Kita masukkan nilainya 2. Titik 2, false, agar hasilnya presisi. Kurung tutup, tekan enter.
Kita lihat 01 berarti mengacu ke jurusan Jawa. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita akan mengisi pada kolom trayek. Untuk soal nomor 2, saya geser dulu soalnya. Diambil 4 karakter dari kanan sebanyak 3 karakter. Jadi di sini kita akan ambil 4 karakter dari sisi sebelah kanan sebanyak 3 karakter. Jadi kita akan mengambil kata SBY di sini. Maka nanti kita gunakan rumus MIP. Selanjutnya di bawahnya ada 2 buah fungsi logika. Jika SBY maka Surabaya. Jadi jika SBY merupakan logical testnya, Surabaya ini adalah value if true-nya. Kemudian yang kedua, jika MLG ini merupakan logical testnya, maka Malang ini merupakan value if true-nya. Nah, bagaimanakah caranya? Kita masukkan dulu sama dengan, karena ini fungsi if, kita masukkan rumus if, kurung buka. Logical testnya, kita ambil 4 karakter dari sisi sebelah kanan. Gunakan rumus MIP. Teksnya atau alamatnya kita klik di sel C5, titik 2. Start number, kita mulai dari karakter keempat untuk mencari SBY di sini. Titik 2, jumlah karakter yang kita ambil ada 3. Kurung tutup. Nah, nilainya, jika SBY, maka Surabaya. Jadi nilainya adalah SBY di sini. Kita cari. Sama dengan tanda petik SBY. Titik 2, value if true-nya adalah Surabaya. Tanda petik Surabaya. Titik 2, value if false. Nah, value if false ini kita substitusi dari fungsi logika yang kedua. Jika Malang, maka jika MLG, maka Malang. Jika MLG merupakan logical testnya, kita hilangkan atau kita abaikan. Value if true-nya Malang kita jadikan sebagai value if false. Kita masukkan tanda petik Malang. Kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini kita tinggal klik saja ke bawah. Selanjutnya, untuk kolom tujuan, saya geser dulu. Soal nomor 3. Untuk kolom tujuan, diambil 3 karakter dari kanan berdasarkan tabel tujuan. Jadi kita akan ambil di sini, pada kolom kode 3 karakter dari sisi sebelah kanan. Jadi kita akan ambil Jakarta di sini, atau JKT. Berdasarkan tabel tujuan. Nah, kita lihat di sini, pada tabel tujuan, tabelnya berbentuk vertikal. Jadi datanya dia dari atas ke bawah. Maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Lookup value atau nilai kuncinya, di sini kita ambil 3 karakter dari sisi sebelah kanan. Maka kita gunakan rumus right. Kurung buka. Teksnya atau alamat selnya kita klik di sel C5, titik 2. Number karakter atau jumlah karakter yang kita ambil ada 3. Kurung tutup. Titik 2, tabel array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. JKT areanya berada di tabel tujuan, maka kita blok seluruh data-datanya. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, kolom index number. Ini merupakan nomor kolom dari tujuan di sini. Kita lihat tujuan berada di kolom kedua. Kita masukkan nilainya 2. Titik 2, false agar hasilnya presisi. Tekan enter. Dan di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4, kita akan mencari
kolom harga di sini. Diambil dari tabel harga dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Nah, bagaimana caranya? Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang berminat untuk berlatih dan memperdalam tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, di bagian deskripsi. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Untuk mencari tabel harga di sini, seperti yang saya jelaskan di muka tadi, bahwa daftar harga di sini, dia memiliki dua buah variabel, yaitu variabel yang berbentuk vertikal. Ini mengacu ke trayek keberangkatan dari Surabaya dan Malang, SBY dan MLG di sini. Kita lihat di sini keberangkatannya Surabaya dan Malang. Sedangkan variabel yang berbentuk horizontal ini mengacu ke tujuan. Jadi ada Jakarta, Denpasar, Palembang, dan seterusnya. Nah, apabila ada dua buah variabel di sini, maka kita tidak bisa hanya menggunakan rumus HLOOKUP ataupun rumus VLOOKUP saja. Oleh karena itu, solusinya kita gunakan rumus XLOOKUP. Jadi nanti ada dua buah XLOOKUP. Caranya bagaimana? Langsung saja kita cari nilainya sama dengan XLOOKUP kurung buka. Nah, di sini muncul rumus XLOOKUP, lookup value atau nilai kuncinya. Nah, karena di sini ada SBY, ada variabel yang berbentuk vertikal dan horizontal, kita cari dulu variabel yang berbentuk vertikal, SBY dan MLG. Kita lihat di sini, pada kolom kode SBY MLG dia berada di tengah-tengah karakter, maka kita gunakan rumus MIT sebagai nilai kuncinya. Kita masukkan rumusnya, MIT kurung buka, teksnya kita klik di sel C5, titik 2, SBY berada di karakter keempat, dan kita ambil sebanyak 3 karakter. Jadi start numbernya 4, titik 2, jumlah karakternya ada 3. Kurung tutup, titik 2, lookup array ini merupakan area nilai kuncinya. Kita lihat, nilai kuncian di sini adalah SBY dan MLG. Berada di tengah-tengah, maka di sini kita blok saja kodenya di sini SBY dan MLG. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, return array. Nah, pada return array ini kita substitusi lagi dengan rumus XLOOKUP yang kedua. Kita masukkan XLOOKUP, titik 2, lookup value-nya. Nah, kita cari di sini JKT, DPS, PLM, dan BDG. Dia berada di 3 karakter dari sisi sebelah kanan, maka kita gunakan rumus select. Titik 2, teksnya kita klik di sel C5, titik 2, jumlah karakternya ada 3 buah karakter yang kita ambil. Titik 2, lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Kita hanya blok saja nilai kuncinya di sini, JKT, DPS, PLM, dan BDG. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, return array ini merupakan area di mana nilai jawaban berada. Yang kita cari adalah pada kolom harga, maka kita blok saja di data-data harganya. Hanya harganya saja kita blok. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian di sini pada rumusnya ada dalam kurung if not found, match mode, dan set mode. Ini sifatnya opsional, jadi kalau tidak diketahui dapat kita abaikan. Karena tidak diketahui, langsung saja tutup kurung, tekan enter. Dan di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Kita lihat misalnya di sini Surabaya Jakarta ada 550.000. Kita lihat
Surabaya Jakarta 550.000. Kemudian ada Malang Bandung 540.000. Kita lihat di sini Malang Bandung ada 540.000 dan seterusnya. Anda bisa cari sendiri di sini. Selanjutnya untuk soal yang terakhir pada kolom diskon, saya geser dulu. Jika kode 3, maka diskon 5% dari harga. Jika kode 2, maka diskon 2% dari harga, dan jika kode 1 tidak ada diskon. Nah, di sini ada 3 buah logika. Di sini saya perbesar dulu supaya lebih mudah. Ada 3 buah fungsi logika di sini. Jika kode 03, maka diskon 5%. Jika kode 03 merupakan logical test-nya, 5% adalah value if true-nya dari harga di sini. Kita masukkan sama dengan if kurung buka. Logical test-nya di sini kode 03, 02, dan 01 berada di sisi sebelah kiri. Kita ambil 2 karakter, maka kita gunakan fungsi left. Kurung buka, teksnya kita klik di sel C5, kita ambil 2 karakter, tutup kurung, nilainya adalah sama dengan 03 di sini. Kita masukkan 03, jangan lupa tanda petik 03. Kenapa harus menggunakan tanda petik? Karena di sini nomor kode di sini merupakan angka yang berbentuk teks, bukan angka murni. Angka harus menggunakan tanda petik. Value F-true-nya adalah 5% dari harga. Kita masukkan 5% dikalikan dengan harga. Kita klik kolomnya di sel G5. Titik 2. Value if false-nya di sini kita substitusi dengan fungsi logika yang kedua. Jika kode 2, ini merupakan logical test-nya, 2% dari harga ini adalah value if true-nya. Kita masukkan if yang kedua, kurung buka, left, kurung buka, kita klik di sel C5, jumlah karakternya ada 2, tutup kurung, sama dengan logical test-nya adalah kode 02, tanda petik 02, tutup kurung, value F true-nya adalah 2% dari harga. 2% kita kalikan dengan harga. Di sel G5, titik 2, value if false. Nah, di sini pada fungsi logika yang terakhir, kode 1 tidak ada diskon. Jadi kode 1 merupakan logical test-nya, tidak ada diskon merupakan value if true-nya. Nah, di sini untuk logika yang terakhir kita abaikan atau kita hilangkan, dan value if true-nya tidak ada diskon kita jadikan sebagai value if false. Jadi seolah-olah bernilai salah. Tidak ada diskon kita anggap sebagai angka 0. Kita masukkan nilainya 0. Kemudian tutup kurung. Tekan enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, ini adalah cara penyelesaian dari latihan soal nomor 5. Sekian saya kira penjelasan dari latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.